Shalom God Lovers, pagi hari ini saya mengajak God Lovers untuk memulai aktivitas kita dengan memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Ya Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau lebih dari segalanya dalam hidupku. Kami datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala hal. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih Yesus buat pemeliharaan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik, pemelihara hidupku. Lebih dari segalanya, ku andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu.
Shalom, God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini temanya tentang dendam yang merusak. Quote-nya berbunyi begini, banyak orang berpikir dengan membalas dan menyakiti orang lain, maka luka hatinya akan sembuh dan hilang. Kenyataannya, lukanya makin dalam dan makin merusak kehidupannya sendiri. Mari kita baca dalam terjemahan bahasa sehari-hari atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dalam Roma 12:17-21. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas. Aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Sebaliknya kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Dan kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, saudara akan membuat dia menjadi malu. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow. Ini adalah kualitas orang yang dewasa dalam kekristenan. Kekristenan itu tidak sekedar ibadah dari minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Lantas begitu ada persoalan, saudara pindah gereja. Berapa banyak saudara mengganti perkawinan saudara? Persoalan dalam keluarga itu adalah persoalan yang biasa. Sama, persoalan di dalam hubungan itu adalah persoalan yang biasa. Kita bisa menyakiti, tapi kita juga bisa disakiti. Saya ulangi, saudara bisa menyakiti orang lain. Dan orang lain juga bisa menyakiti saudara. Kesadaran akan hal itu akan membawa saudara menjadi manusia yang lebih bijaksana. Jangan hanya menjadi orang yang bijaksini, tapi bijaksana. Ya, itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau ada orang berbuat jahat, jangan pernah membalas kejahatan. Jangan sampai Anda menjadi orang yang dendam. Nah, saya akan mendeskripsikan, menguraikan ada 5 kerugian kalau saudara menjadi orang yang suka dendam sama orang lain. Itu sebabnya saya katakan bahwa dendam itu bukan merusak orang lain, tapi merusak dirimu sendiri yang terutama. Ya, yang pertama, tidak akan membuat kita merasa lebih baik. Orang yang hidup di dalam perasaan dendam, benci, dengki, iri sama orang lain, itu akan selalu membuat dirinya punya perasaan tertuduh, perasaan bersalah. Ya. Dan yang kedua, itu mengurangi kualitas diri saudara. Saudara nggak akan jadi orang yang cemerlang. Saudara nggak akan menjadi orang hebat. Kenapa? Karena hati saudara dilumuri dengan kebencian, dengan kepahitan. Hati saudara tumbuh yang namanya akar pahit. Dan oleh seorang dokter penyakit dalam di Jawa Timur, di rumah sakit Dr. Sutomo, di dalam ceramah-ceramahnya yang luar biasa itu mengatakan apa? 83% pasien kankernya itu bisa sembuh setelah memberikan pengampunan. Ternyata dendam itu membuat saudara menjadi orang yang sakit. Jadi artinya apa? Kualitas hidup saudara menjadi menurun. Yang ketiga, itu bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Ya, kalau saudara dendam sama orang lain, itu hanya sekedar merugikan orang lain. Ya, saya mau mengatakan ya silakan aja Anda dendam. Tapi Anda tahu, begitu Anda dendam pada orang lain, Anda mencelakai orang lain. Akhirnya itu membuat Anda justru terlibat di dalam masalah. Jadi daripada saudara membalas sakit hati saudara, kenapa saudara tidak hidup di dalam perdamaian? Dosa saudara dan saya banyak loh, tapi Tuhan selalu mengampuni. Dan Dia mengampuni bukan dosa kita yang lama saja. Dosa saudara hari ini, dosa saudara yang akan datang, Tuhan juga mengampuni. Selama saudara hidup di dalam kedamaian, pengampunan, Tuhan juga akan selalu memberikan pengampunan. Maksudnya begini, kita bisa merasakan pengampunan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita.
Kalau saudara dendam, saudara tidak mengampuni orang lain, saudara tidak bisa merasakan hidup di dalam pengampunannya Tuhan. Akhirnya apa? Saudara jadi punya perasaan yang selalu tertuduh begitu. Kan saudara jadi tidak sehat. Dan yang keempat, saudara membuang waktu Anda yang berharga. Tiap hari Anda memikirkan bagaimana caranya membalas dendam. Bagaimana caranya mencelakai orang itu. Kenapa orang itu kok tega? Bayangkan, waktu Anda dihabiskan hanya untuk bagaimana caranya bisa membalas kesakitan saudara pada orang lain. Bapak Presiden kita Pak Jokowi mengatakan, selama 5 tahun pemerintahan saya, kalau saya sekedar melaporkan fitnahan orang terhadap diri saya, ke polisi, ke kejaksaan, ke kehakiman, maka waktu saya hanya dihabiskan hanya untuk mengurusi sakit hati. Saya tidak akan bisa bekerja membangun bangsa ini. Belajarlah jadi orang yang memakan waktu untuk hal yang bermutu. Dan yang terakhir, sakit hati, dendam itu hanya membawa ke masalah lebih besar. Anda ingin membunuh orang itu. Anda ingin mencelakai orang itu. Ternyata Anda berhasil. Tetapi tidak lama kemudian Anda ketahuan Anda adalah dalang, biang keroknya. Anda akan dipenjara. Bahkan Anda dikenal oleh orang-orang Anda adalah seorang yang munafik, Anda adalah seorang pembunuh, Anda mendapatkan cap yang negatif. Artinya apa? Itu justru membawa ke masalah yang lebih besar. Jadi daripada Anda dendam, belajarlah melepaskan pengampunan, hiduplah damai dengan semua orang. Karena saya ingin mengatakan, dendam hanya merusak hidup Anda sendiri. Sedangkan kalau Anda mengampuni, Anda akan menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Balas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Jangan tidak dibalas, harus dibalas, tapi balasnya apa? Dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Ajar kami membalas yang jahat bukan dengan yang jahat, tetapi dengan kebaikan. Firman Tuhan berkata, pada waktu kami membalas yang jahat dengan yang baik, maka sebetulnya kami sedang membakar kepala orang yang jahat itu dengan api yang menghanguskan. Artinya pikiran-pikiran orang buruk yang jahat itu akan mengalami perubahan yang luar biasa dengan kebaikan kami. Terima kasih, berkati kami semua, jadilah kami orang yang membawa damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, God lovers yang merasa diberkati, saya minta bagikan link YouTube ini kepada keluarga Anda, kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman Anda, kenalan-kenalan yang baru. Saya percaya sebagaimana Anda diberkati, mereka pun akan diberkati Tuhan. Doa saya menyertai saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.